Walaupun pasien sudah merasakan banyak perubahan, tetapi selama penyebab yang kita rasakan itu masih belum tuntas, perawatan perlu kita teruskan. Kalau tidak, sembuhnya sementara. Harus AB-nya dibetulkan dulu. Kencingnya tidak beres, harus kencingnya yang dibereskan dulu. Jadi nanti bapak-bapak dan ibu ingat, perawatan yang kita lakukan untuk sakit apapun, kita harus mulai daripada membetulkan ginjal dengan defect. Next please. Oke. Kalau orang itu cirit-birit, tahu cirit-birit? Mencret. Dan di Malaysia dipakai cirit-birit. Jadi kalau orang sebut cirit-birit, mencret lah. Mencret. Dan jam 9 pagi sampai jam 12 siang, dia boleh berak 6 kali. Semua seperti air keluar. Apabila sudah tidak ada BAB-nya, maka air akan terjun seperti terjunnya kencing di bagian belakang. Cek. Naik atas. Halo. Oke, ini sakit saraf dan sakit yang melibatkan pembuluh darah. Saraf ya. Baik. Oke, di medis kalau orang itu kekeringan atau kurang darah, HB yang normal bagi orang lelaki berapa? Coba sedikit, kita dong mengajar orang lagi nih. Oke, 12 sampai ada yang 12, ada yang kata 14 sampai 18. Kalau bagi perempuan 12 sampai 16. Di bawah daripada itu sudah termasuk anemia. Kalau anemia di atas 10 masih boleh tahan lah, tak ada masalah, betul. Tapi kalau sudah di bawah 10 dan di bawah pula ada jadi 7 atau 6, apa yang dilakukan di hospital, di rumah sakit? Ialah tambahkan darah. Jadi penyakit anemia perawatannya ialah di hospital ditambahkan dengan darah. Dengan tutup punggung boleh tak kita rawat? Boleh. Boleh. Nah, nanti HB-nya itu akan naik. Bagaimana caranya? Bisa HB naik dengan tutup punggung. Oke, sekarang bagaimana dia bisa turun? Berarti kilamnya ada masalah. Mungkin kilamnya rusak atau pekerjaannya kurang. Betul tak? Apa yang kita lakukan dengan tutup punggung ialah membetulkan kalau kilamnya masalah, kalau pekerjaannya kurang, kita tambahkan pekerja itu. Jadi nanti dia akan bekerja seperti biasa, akan menghasilkan AB yang mencukupi. Masalah selesai. Kalau ditambahkan, nanti dia akan kurang lagi, tambahkan lagi, kurang lagi, tambahkan lagi. Jadi lebih baik kita membetulkan kenapa dia kekurangan. Perawatan yang betul dia membetulkan penyebab kepada penyakit, bukan akibat daripada penyakit. Baik. Jadi kalau yang kurang darah ditambahkan darah. Kalau yang cair yang kena cirit tadi, awan cirit tadi dimasukkan infus. Nah, nanti dia akan stabil. Next please. Oke. Kalau seseorang yang serius, bagaimana cara? Biasanya dengan dulkolak, pencair ya, pencair ya. Jadi setelah itu orang itu akan jadi
kayak mau BAB terus tapi menceret keluar semua karena ada yang dirukola tadi. Jadi sebentar-sebentar ke kamar mandi, atau mungkin juga kencing yang tidak lancar keluarnya dibagikan pengencing-kencing tadi, orang mau ke toilet saja, itu jalan keluar yang diberikan. Kalau dengan totok buku, kita totok lebihkan di bahagian mana? Nah, kalau sudah jelas masalah yang begitu, yang ginjal tadi, ginjal dengan liver itu kan waktu JT itu penting ya. Nah, kita boleh terus sesudah JT itu ke organ, ke tulang belakang bahagian yang mau dipinggang, langgol tadi. Nah, dapat tak testimoni dari Jawa Timur? Suaminya dokter spesialis, ada rumah sakit. Istrinya menjaga lebih kurang ada hampir 10 apotek. Yang istrinya ini sudah hampir 2 minggu tak berak-berak. Sudah dia makannya semua obat yang di apotek itu tidak juga. Suaminya ambilkan obat dari rumah sakit, tak berak juga. Kata suaminya, kalau seminggu lagi tidak BAB juga, mama katanya ini harus dioperasi. Nah, kebetulan takdir Allah ada kawan kita yang paling menotok, entah bagaimana ceritanya tak tahu, ditotoklah kawan tadi. Hanya sekali totok setengah jam pusing-pusing dalam perut. Artinya BAB sudah mulai cari jalan keluar ya. Diteruskan menotok 40 menit, dia terkentut-kentut. Kentut bukan main busuk ini. Saya sudah terkentut-kentut tadi, dia minta izin ke kawan ini pergi ke toilet. Lama di toilet tidak keluar-keluar. Rupanya dengan takdir Allah keluarlah semua yang 2 minggu nak keluar itu. Alhamdulillah sembuhlah dia. Jamak. Suami dia bilang apa? Kalau ini dikata diterapkan betul-betul ini boleh menjadikan apotek bangkrut nih. Rumah sakit kekurangan pasien ini. Jadi begitulah totok punggung bekerja ya. Next please. Kalau sakit apa saja bapak-bapak yang sakit? Sakit kepala, sakit tengkuk, sakit kaki, sakit lutut, sakit pinggang, obatnya satu saja. Penahan nyeri, penahan sakit. Jadi ketika obat itu dimakan, maka sakit itu tidak terasa. Besok sakit lagi. Dan diberikan penahan sakit. Kalau sakit lagi biasanya dokter akan suruhkan buat CT scan. Mana lah tahu ada ketumbuhan, ada macam-macam di kepala kan. Nah, kalau kepala yang sakit, tapi banyak berlaku, termasuk ada pasien saya yang terbaru, itu sudah di scan, di CT scan segala macam, tidak ketemu apa-apa. Jadi artinya tidak ditemukan penyebab kepada penyakit. Artinya tidak ada penyebabnya. Tapi kalau tidak ada penyebab, tentu tidak ada juga akibat. Jadi ada penyebab tapi tidak diketemukan. Maka untuk ini diberikan obat penahan nyeri. Kalau totok di mana nih harus ditotok? Kepala yang sakit nih. Nah, di bagian tengkuk di Cervical. kiri kanan sepanjang ini. Apa namanya? Cervical. Hah? C ya? Cervical. Cervical ada berapa? 7. 7. Nah, jadi di mana yang 7 itu? Terutama 1, 2, 3. Kita cari di situ. Nah, biasanya ketemu. Kalau tidak ketemu di luar, kadang-kadang dia tersembunyi di dalam. Harus dicongkel, harus dikorek lah. Sampai kita ketemu. Bila ketemu dia, disitulah
kita mainkan. InsyaAllah penyakit kepalanya itu akan sembuh dengan izin Allah. Next please. Kalau ada ketumbuhan di dalam perut umpamanya, atau dalam kepala, atau ada benda asing yang masuk, contoh duri lah masuk, atau tulang tersangkut di sini nak keluar dalam minggu-minggu, apa jalan penyelesaiannya? Harus dioperasi. Operasi, dilukakan, diambil yang tersangkut kalau benda asing dikeluarkan. Kalau yang ketumbuhan di perut, di jantung dan segala macamnya itu seperti yang plak tadi itu dibuatkan open surgery. Kalau di jantung lah dibelah, diambil, bukan dibuat bypass di situ, diambil urat di kaki atau di tangan, mana yang sesuai, dibuatkan jalan lencong. Karena ini sudah sumbat, diambil sini, begitu kan. Itu yang disebut dengan operation bypass. Atau masuk ring tadi, cincin, ditembakkan di dalam pembuluh darah arteri itu sampai di tempat dimonitor melalui skrin TV, sampai di tempat yang tersumbat itu diletakkan di situ seperti orang tukang pasang gorong-gorong. Itu lebih kurang seperti itu. Baik, ini lebih kurang yang dilakukan, tindakan-tindakan yang dilakukan di rumah sakit untuk penyakit-penyakit yang ada. Ada lagi tindakan lainnya yang lain, tapi kita tidak akan bahaskan semua. Next please. Kalau di segi tutuk punggung bagaimana? Next. General treatment apa gunanya? Untuk kita mencari trigger point, punca masalah, pangkal balaknya, penyebab asalnya. Okay? Apabila kita sudah ketemu itu dan kita melakukan general treatment, maka tempat tersebut yang kita ulang-ulang kembali. Berapa lama? Itu lebih kurang atau sekurang-kurangnya. Sebenarnya bergantung kepada masalah juga. Kalau masalah itu sedikit, kadang-kadang mungkin kita buat setengah jam atau 20 menit sudah ada nampak perubahan. Tapi kalau sumbatannya seperti pipa yang sudah 60 tahun dipasang tadi, itu kadang-kadang kita buat sejam pun letihnya lebih. Iya ya. Itu tanda-tanda orang yang sudah berpengalaman. Okay. Sampai beringat kita ya. Dan pasien biasanya bukannya tambah baik, sudah itu tambah lemas, tambah letih. Jadi kalau berlaku seperti itu, selepas kita lakukan tutuk, jangan terkejut. Itu tandanya rawatan yang kita lakukan, tutuk punggung yang kita buat untuk mereka itu berjalan dengan baik. Kenapa terjadi seperti itu? Itu kita panggil healing proses lah. Memang proses-proses itu kadang-kadang harus dilalui oleh seseorang itu. Kenapa? Penyakitnya sudah begitu parah. Kemudian yang kedua, apa yang kita lakukan? Setelah kita lakukan yang pertama dengan general treatment, kita sempurnakan dengan memecahkan atau meluruhkan toksin-toksin yang banyak yang kita temukan tadi. Berapa kali kita buat sampai sampai yang kita temukan itu hilang? Itu yang betulnya. Walaupun pasien sudah merasakan banyak perubahan, tetapi selama penyebab yang kita rasakan itu masih belum tuntas, perawatan perlu kita teruskan. Kalau tidak, sembuhnya sementara. Kemarin ada pasien saya di Kuala Lumpur, dia sakit jantung, darah tinggi, kita obat sembuh. Lepas itu bila ada sembuh, servisnya sudah jarang-jarang.
makan ikut sedap. Nah, makan udang. Apa? Udang kolesterol tinggi nggak? Oh, udah minta. Nah, kerang. Pokoknya yang enak-enak itu yang mengenakkan ialah kolesterol. Nah, susah untuk dia berpantang itu. Udah minta. No. Anak saya buat, dikirim gambar, lihat di bekam itu darahnya sudah hitam, sudah gelap. Perlu diteruskan. Kalau bekam, ya saya, kalau bekam sampai darah itu merah kembali, itu yang betulnya. Kalau tutup punggung sampai biji-biji kerikil-kerikil tajamnya itu hilang. Plasma ya. Ya, yang bukan yang plasma, yang toksin itu sudah menghitam. Atau plasmanya biasanya kalau kayak gitu sudah mudah terpisah. Kan biasanya plasma darah ini kalau di makmal itu diputar sekencang-kencangnya baru dia berpisah antara plasma dengan hemoglobinnya, dengan butiran darah merahnya itu. Tetapi bila sudah toksin sudah terlalu banyak, nah kadang-kadang kita bekam tuh sebelah atas tuh ada cecair, di bawah baru darah. Itu pun bentuknya sudah bukan normal lagi. Tandanya toksin itu sudah bertahun-tahun di sana. Oke, kemudian yang ketiga, yang kita pecahkan dengan totok punggung, yang kita huraikan dengan totok punggung, nanti sampah-sampah yang kita panggil toksin tadi keluarnya kemana? Yang udah ngambil dilingkari. Di bawah. Oke, yang utamanya kalau yang dalam pembuluh darah keluar ke kencing. Kalau dalam perut, dalam usus keluar ke BAB. Kalau yang di dalam kapiler, tadi kita sudah belajar kapiler kan, itu dia keluar melalui keringat. Itu makanya selepas kita lakukan penotokan, ada keringat orang itu jadi bau busuk, ada kencingnya jadi merah atau kemerahan, berbuih, bau menyengat. Ada BAB-nya jadi hitam busuk. Itu tandanya perawatan yang kita lakukan itu berhasil, berjaya. Teruskan. Sampai kapan kita teruskan? Sampai Ada perubahan. hilang. Sampai kencingnya normal, sampai BAB-nya normal, sampai keringatnya normal. Sampai yang kita tutup jadi licin. Macam orang yang tidak sakit. Artinya dia sudah kembali kepada sehat. Jadi artinya kita nampak sekarang dengan tutup punggung, apa yang kita terangkan di awal tadi itu, itulah yang kita ketepikan mengikut laluan-laluan yang sedia ada di dalam tubuh kita, baik melalui kencing ataupun melalui berak ataupun melalui keringat. Next please. Oke. Kalau kita sudah melakukan itu, ini perlu kita ulang-ulang. Berapa kali ulang-ulangannya? Boleh tak sebulan sekali? Boleh sebulan sekali. Tapi samalah dengan kita kerja membersihkan alam rumah kita sebulan sekali. Nah, tumbuh lagi. Kita mulai pekerjaan yang sebulan dulu pun sudah tinggi lagi. Jadi tutup punggung kayak gitu juga. Jangan, kalau seboleh-boleh mungkin, jangan lebih daripada seminggu. Usahakan kalau sedapat-dapat mungkin orang-orang yang parah ini kita tutup awal-awal 2 hari sekali, 2 hari sekali, 2 hari sekali. Ah, sudah semakin baik, dan nanti boleh 2 kali seminggu, 2 kali seminggu. Sudah tambah membaik, ya boleh sekali seminggu. Tetapi makan harus dikontrol sampai betul-betul pulih sepenuhnya. Oke, ini jangan lupa ya. Betul cara bapak-bapak dan ibu melakukan tutup punggung, tetapi time-nya tidak, pengulangannya tidak sempurna, tidak betul, akan berlaku kegagalan juga. Jadi jarak antara satu perawatan dengan satu perawatan yang lain, satu totok dengan satu totok berikutnya, itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya.
Next please. Oke. Saya awal tahun 2018 dapat satu iklan di WA Group akhir 2017, pelatihan tabib senior. Jadi kita yang dah berkecimpung dalam pengobatan ini, bagaimanapun kalau ada tawaran-tawaran yang menarik itu ingin tahu juga, kayak gitu. Jadi pelatihan tabib senior di mana? Di Madiun, Jawa Timur. Jauh. Temoro. Siapa yang dah pergi ke Temoro? Temoro tu pusat markas tabib.